Karnaval untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai tawuran dan baku hantam. Peristiwa tawuran ini terjadi di Desa Tanggal Rejo, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Saat rombongan peserta karnaval tiba di garis finish, para pemuda dari dua dusun yaitu Dusun Semen dan Dusun Kalibening langsung terlibat aksi saling serang. Meski sempat berhenti, namun aksi serang kembali berlanjut. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran ini. Namun beredar dugaan hal ini terjadi lantaran adanya aksi saling senggol saat kedua kelompok sedang berjoget. Sejumlah petugas dari Linmas dan TNI langsung datang untuk melerai mereka. Karena khawatir aksi tawuran berlanjut hingga tengah malam, petugas dari Polsek dan Koramil Mojo Agung berupaya melakukan mediasi. Kami dengan berkoordinasi dengan Pak Danamil dan Babinsa dan Babin Kaptimas dan Kepala Desa 3 pilar langsung kami selesaikan, dan malam ini kita tindak lanjuti dua belah pihak yang bertiga ini. Dari hasil mediasi yang dilakukan, pihak kepolisian memastikan kedua belah pihak tidak akan melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di Jalan William Iskandar, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar SMA meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Teman-teman korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda AK bermaksud menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai korban FA usia 16 tahun. Saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat, sementara sopir Kapolres Bribda AK telah menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Bentrokan antar warga pecah di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Senin siang. Ketegangan bermula dari perselisihan antar warga di perbatasan Desa Inbate akibat pergeseran patok batas negara, lalu memuncak hingga terjadi aksi saling serang dengan batu. Salah satu warga sipil menjadi korban dalam insiden ini. Bau kanannya tertembus peluru diduga dari aparat keamanan Timor Leste yang ada di lokasi bentrokan. Korban langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Keva Menanu. Memang benar ada insiden penembakan, tetapi arahnya sampai sekarang kami terima tidak ada korban jiwa sama sekali. Memang ada salah satu warga yang terkena, tetapi menderita luka minor. Nah, ini sedang kita laksanakan investigasi lebih lanjut, terus kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Aparat TNI dan Polri langsung memperketat penjagaan di lokasi kejadian agar tidak terjadi kejadian serupa yang membahayakan warga sipil. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan.
Dalam rekaman CCTV, sekelompok orang menyerang sebuah kafe di Kuala Tanjung Seisuka, Batubara saat dini hari. 3 orang menyerang sejumlah pengunjung yang sedang duduk di kafe. Para pengunjung berlarian untuk menyelamatkan diri. Sekelompok orang yang tidak dikenal ini sempat merusak meja dan kursi kafe sebelum akhirnya kabur dengan menggunakan sepeda motor. Polisi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Sekitar 12:30 datang sekitar 8 kereta, Pak. Orangnya jumlahnya sekitar 15 orang. 15 orang. Terus? Dan orang itu nyampe langsung turun langsung Nyerang? Langsung nyerang, Pak. Satu kata pun nggak ada keluar dari kami ataupun dari mereka, Pak. Kasus penyerangan kafe ini dalam penanganan polisi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadri Pelka, iNews melaporkan. Aksi 2 orang pelaku pencurian sepeda motor saat berupaya membobol motor metik korban yang terparkir terekam CCTV. Tindak kriminal terjadi di pertokoan Green Jejalen, Desa Bejalan, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dipergoki warga. Sontak, warga pun meneriaki pelaku maling dan mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku yang panik melepaskan 2 kali tembakan ke arah warga dari senjata yang diduga senjata api. Saat beraksi, 2 pelaku mengendarai sepeda motor, memakai penutup wajah dan helm. Mereka berbagi tugas, yang mengawasi tetap di motor dan satu lainnya selaku eksekutor. Sebelumnya, para pelaku juga terlihat mondar-mandir di wilayah tersebut. Dia juga kayaknya emang udah tahu ada CCTV, jadi dia juga platnya agak dikesiniin, jadi nggak ketahuan. Berbentuk pistol ya? Iya. Dengar suara pasti tembaknya? Iya, tapi kan terus si maling ini si pelaku pistol, yang bawa motor maling pistol, yang juga senjata maling pistol gitu, sambil odong juga gitu. Usai gagal membawa kabur motor korban, keduanya melarikan diri. Video aksinya viral. Warga berharap polisi melakukan rutin patroli agar hal serupa tak kembali terjadi. Kini kasusnya ditangani Mapolsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Seorang pelaku curanmor tidak berdaya nyaris jadi bulan-bulanan warga Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamuli, Pangandaran, Jawa Barat. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Kejadian berawal saat korban seorang remaja kaget mendapati sepeda motornya raib dari tempat parkir masjid Kampung Cinta Karimawan, Tasikmalaya. Diduga pelaku mengangkut sepeda motor hasil curian ke dalam mobil pelaku. Korban yang panik dibantu warga langsung melapor ke polisi. Dalam pengejaran, mobil pelaku berhasil dibuntuti di wilayah Cintaratu Parigi. Panik dikejar, pelaku hilang kendali hingga mobil terperosok ke pinggir jalan. Pelaku berinisial Ato yang berusaha kabur berhasil ditangkap warga. Sementara satu pelaku lainnya pingsan di dalam mobil. Maling motor, tapi dibawa pakai mobil. Mobilnya udah terjun, yang satu malingnya di mobil karena nabrak, jadi dia kejepit, jadi udah gak bisa ngapa-ngapain. Yang satu lagi kabur ke belakang, sempat dicari sama warga, tapi ketangkapnya. Polisi turut menyita 1 unit sepeda motor milik korban dan 1 mobil milik pelaku. Kedua pelaku digelandang ke Polres Pangandaran untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Penyergapan mobil yang ditumpangi oleh 4 terduga pengedar sabu terjadi di Jalan Raya Sumbawa Tano, tepatnya di depan Mapolsek Gre. Usai meringkus pelaku, polisi langsung menggeledah kendaraan yang mereka bawa. Hasilnya, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu beserta barang lainnya dari dalam mobil. Selanjutnya terduga beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sumbawa guna penyelidikan lebih lanjut.
Menurut polisi, penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mengaku resah dengan adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Re. Mendapatkan laporan bahwa ada kegiatan transaksi dan kemudian didalami oleh Sat Narkoba, dalam ini Kasat Narkoba, memerintahkan anggotanya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Jika terbukti, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan hingga 20 tahun penjara. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan.